Itu Endo gak usah main. Kubo juga ngapain tadi di depan? Kalau skornya kayak gini yang senang siapa? Malaysia, Harimau Malaya yang senang. Malaysia tidak pernah menang melawan Vietnam dalam 8 pertandingan terakhir. Saya tidur nyenyak ini. Saya dengar abang dia kena sampai 6-0 dengan Jepun tu. Apa cerita? Okey tak abang? Boleh tidur kali ini? Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan risau Iba. Ampun bang, ampun. Siap-siap je lah nangis nanti lawan Vietnam. Diketawain Malaysia, Indonesia dibantai Jepang 6-0, sedangkan Malaysia membantai Vietnam 4-0. Malaysia akan menangis, geng. Namun faktanya malah dibantai oleh Malaysia. Dan geng, yang lebih menyedihkan lagi, geng, seperti daripada Indonesia yang menangis, geng, karena dibantai oleh Jepun 6-0, geng. Waduh, malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyerahkan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyerahkan sebuah video ya, geng, ya. Ini awalnya netizen maupun influencer ataupun TikToker daripada Indonesia meremehkan timnas Malaysia versus Vietnam, geng. Gak akan menang lah ke Vietnam Malaysia. Pasti kalah, pasti akan digoreng, pasti akan dibantai oleh timnas Vietnam. Itu. Dan, geng, di tepat yang hari yang sama, geng, ya, ada Jepang versus Indonesia. Terbalikannya, geng, ya, Indonesia tuh dibantai, diayam-ayami sama Jepang sebanyak 6-0, geng. Malu lah, geng, yang mengatakan seperti itu, geng, yang membuat statement katanya geng, ya, Malaysia gak akan menang lawan Vietnam. Namun faktanya, geng, sangat mengejutkan, geng, karena Vietnam dibantai habis 4-0 tanpa balas, geng. Menangis lah, geng, para netizen Konoha, geng. Menangis lah, geng, kedinginan, geng. Kenapa? Ya, karena yang meremehkan timnas Malaysia para influencer ini, geng, dan juga para netizen ini, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, geng. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Jepang tolol, terlalu serius. Hah? Pengen pamer terus skill-skillnya, pengen nunjukin. Kita anak baru, bang, di Piala Dunia, bang. Jangan gitu-gitu kali, napa, bang? 6-0, malu, bang. Udah gila, oh, bang. Pasar taruhan aja 3-0, 6-0 mau bikin. Itu Endo gak usah main. Kubo juga ngapain tadi di depan? Aneh. Aku gak aku tonton lagi film kau, sumpah aku. Udah apa Jepang, ini udah 5-0, jangan nambah lagi, jangan sampai 6-0, 7-0, 8-0, 9-0. Kalau kayak gini kita nggak pede masuk Piala Dunia. Bagaimana kalau ketemu Spanyol, Argentina, Brazil, Portugal? Kalau 5-0 kayak gini nggak pede, udah jangan nambah lagi. Kalau skornya kayak gini yang senang siapa? Malaysia, Harimau Malaya yang senang. Malaysia tidak pernah menang melawan Vietnam dalam 8 pertandingan terakhir. Jadi malam ini Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam untuk memperebutkan tiket ke Piala Asia 2027. Malaysia dan Vietnam sama-sama tergabung di grup F. Dua tim lain diisi oleh Nepal dan Kamboja. Baik itu Malaysia ataupun Vietnam pada saat pertandingan pertama sama-sama menang. Artinya Vietnam dan Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin. Vietnam punya selisih gol surplus 5. Sedangkan Malaysia punya selisih gol surplus 2. Tetapi kualifikasi Piala Asia ini beda dengan kualifikasi Piala Dunia.
Kalau kualifikasi Piala Dunia itu menggunakan selisih gol terlebih dahulu untuk menentukan ranking. Tetapi kualifikasi Piala Asia itu menggunakan head to head terlebih dahulu untuk menentukan ranking. Artinya walaupun Vietnam punya selisih gol yang lebih baik, kalau dia kalah dari Malaysia, Malaysia yang kemungkinan besar lolos. Nah masalahnya Malaysia itu dalam 8 pertandingan terakhir lawan Vietnam tidak pernah menang. Tidak pernah menang. Makanya ketika di konferensi pers, pelatih Vietnam Kim Sang-sik itu sangat pede akan bisa menjungkalkan sang harimau Malaya. Tetapi Malaysia datang dengan semangat yang berapi-api. Pelatih Malaysia Peter Klamovski juga bilang Malaysia tidak mau kalah dari Vietnam. Jadi setelah pertandingan Indonesia melawan Jepang sore ini akan ada pertandingan Vietnam melawan Malaysia. Sangat seru. Jangan lupa ditonton. Salam di Mateo. Diketawain Malaysia, Indonesia dibantai Jepang 6-0, sedangkan Malaysia membantai Vietnam 4-0 nama sekalian. Kekalahan timnas Indonesia atas Jepang tentunya membuat fans timnas Indonesia bersedih. Sedangkan rival negara kita Malaysia yang mampu menang mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0 tertawa melihat Indonesia. Hasil Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 berhasil menang 4-0 menghadapi Vietnam. Malaysia bertambah kuat karena ada pemain naturalisasi baru. Ayo Indonesia bangkit. Ya pastinya ditertawakan lagi karena kita mentertawakan duluan. Malaysia versus Vietnam sebelum bertanding kita udah meremehkan Malaysia dulu geng. Padahal Malaysia lagi berapi-apinya geng. Kayak gitu ya geng. Lagi para pemain-pemainnya tuh lagi semangat-semangatnya. Kayak gitu ya geng ya. Pantas saja geng ya. Supporter atau fan daripada Indonesia kayak gitu tidak terima sampai ingin memboikot. Kayak gitu ya geng ya. Dan pernyataan daripada geng ya, dari netizen Indonesia ini yang membuat ikinya geli dan membuat ikinya terbangak-bangak ataupun dari segelintir influencer kayak gitu ya geng ya. Katanya seperti siap saja lah nangis nanti lawan Vietnam. Namun buktinya Malaysia malah membantainya 4-0 geng. Sedangkan kita terbaliknya malah kita dibantai tepat di hari yang sama geng. Dan geng, supporter Malaysia mengatakan kepada pemain Indonesia geng ya, tutorial mencetak gol ada di Malaysia katanya geng. Waduh, malu nggak malu geng. Jom kita simak dulu seperti apa kira-kira geng. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan kau Iba. Ampun bang. Malaysia tidak pernah menang melawan Vietnam dalam 8 pertandingan terakhir. Jadi Salah 4-0 lah bang. Dia macam ni bang. Kalau sebelum ni abang cakap tak pernah menang, bukan bermakna takkan menang selamanya. Satu kali mesti menang je bang. Salah 4-0 lah. Ni tapi saya nak tanya sikit. Abang tidur nyenyak saya tidur nyenyak ini. Saya dengar abang dia kena sampai 6-0 dengan Jepun tu. Apa cerita? Okey tak bang? Boleh tidur dengan leader? Ke tak boleh tidur leader? Jadi gerak lu. Berapa? Bola. Pi, mana? Assalamualaikum. Harimau Malaya. Pisau. Malaysia mengayamkan Vietnam 4-0. Guys, kali ni bukan ayam biasa-biasa, ayam golek guys. Bukan 1, bukan 2, tapi 4 biji guys. Pemain-pemain warisan baru yang mewakili Malaysia memang perform gila. Hogaldo, Figueiredo, Machuca, semua power gila. Man of the match untuk perlawanan ini tak lain tak bukan Figueiredo. Kepala botak dia mengingatkan aku dekat Luciano Figueroa. Player yang kurang perform untuk perlawanan ini, korang tahu tak siapa? Shihan Azmi. Yes, sebab apa? Dia duduk makan ayam gunting saja, tak ada asalkan langsung dari Vietnam. Manchester United sepatutnya bersyukur tau diorang lawan dengan ASEAN All Star, bukannya Harimau Melaya. Lawan Harimau Melaya aku rasa dah kena ayam guys. Malaysia kalahkan Vietnam ni salah satu punca utama adalah TMJ. So kita kena bagi pujian dekat dia. Saya rasa kalau tanpa TMJ, Malaysia maybe akan kalah dengan Vietnam. Tapi overall, apa pendapat korang tentang perlawanan ini? Jangan lupa komen. Siap-siap je lah nangis nanti lawan Vietnam. Betul lah tu, menangis kegembiraan. Guys, Malaysia akhirnya menamatkan badi apabila membantai. Okey, kita buat lauk Vietnamese spring roll, menjaringkan gol sebanyak 4-0 dalam aksi kelayakan Piala Asia pada malam tadi. Jom kita sembang sebelum tu.
korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Pertama sekali aku kena cerita pasal anak muda yang kita banggakan selama ni. Arif Aiman. What a player. Dalam tim yang sudah ada pemain-pemain yang bermain di La Liga, di Liga Amerika Selatan, ada juga yang bermain di Turki. Tapi Arif Aiman yang bermain di Liga Super Malaysia masih lagi menyerlah. Kalau korang tengok dekat first half tu, sayang ada satu peluang yang dia tak dapat nak jaringkan. Bila tengok dekat stadium nampak macam dia tak lob tu tak masuk ke dalam gawang lah. Tapi bila tengok highlight nampak macam keeper sebenarnya ada tepis sikit bola tu. Kalau dah masuk tu memang cantik gila mat. Dekat first half Arif Aiman lebih kepada dia cuba nak menjaringkan gol. Tapi dekat second half dia tukar dia punya mood. Dia jadi assister pula. 2 assist dia hasilkan dalam game malam tadi. Hantaran-hantaran maut daripada tepi. Gandingan dia dengan Dion Scholes memang betul-betul menjadi tau malam tadi. Arif Aiman. Gila budak ni. Yang kedua, aku nak cerita pasal player-player warisan kita. Sebelum game, bila tengok line up, ramai yang tak berpuas hati. Sebab yelah nama-nama baru, nama-nama bukan nama Melayu kan. Diorang nak Ahmad, Ali, Mutu dengan Apek yang main untuk Malaysia. Tapi bila tengok line up, nampak nama ada Holgado, Figurido. Okey. Bila aku tengok game semalam, aku rasa akan menutup kot mulut-mulut yang tak puas hati sebelum game. Sebab apa? Semangat yang diorang tunjukkan memang betul-betul macam nak main untuk Malaysia weh. Korang tengok ada seorang tu kepala dah berdarah dah mat. Okay, striker ni kepala dah berdarah mat. Dia pergi keluar, dia balut kepala dia masuk balik, dia menjaringkan gol. Nak kata power tak power. Lepas tu botak tengah ni memang betul-betul MVP lah untuk game malam tadi. Okay, position dia sebenarnya macam second striker tapi dia macam bermain dekat semua position depan tu tau. Okay, kadang-kadang dia dekat tengah, kadang-kadang dia dekat kiri, kadang-kadang dia dekat belah-belah attacking midfielder sikit kan. Mamat ni power gila weh, Mamat botak ni. Scout mana yang dapatkan player ni memang betul-betul aku puji lah. Sebab player ni bukan setakat boleh jaringkan gol. Dia boleh hold up play, dia boleh kejar. Ui, ada satu part tu dah minit 80 aku rasa. Botak ni kejar sampai hujung lah mat. Dia punya tenaga ni tenaga apa baik. Okay, serius aku cakap, player warisan kita memang perform malam tadi. Lupa nak cakap player nombor 3 yang aku dah review sebelum ni. Kalau korang belum tengok lagi, aku dah review dah kita punya centre back. Aku dah kata dah dekat review tu, dia punya tinggi, dia punya fizikal memang akan menangkutkan lawan dan benda tu memang terjadi. First half, walaupun kita kurang menyerang tapi kita punya pertahanan memang solid gila weh. Lagi-lagi pemain nombor 3 tu. Pemain nombor 5 pun okey juga. Lepas tu yang aku suka sangat untuk game malam tadi, gandingan Dion Scholes dengan Arif Aiman dekat belah kanan tu. Memang betul-betul menjadi. Sebab itulah banyak gol datang daripada belah kanan compare dengan belah kiri. Belah kiri Corbin Ong macam tak hidup sikit. Tapi betul lah dia ada gol. Mungkin sebab dia agak kurang overlapping. Kalau sebelum ni, yelah kita takut setiap kali Corbin Ong bila nak overlap ni, dia lambat turun. So defender memang kena lah kan. Tapi semalam aku rasa Corbin Ong kalau nak naik banyak kali pun tak ada masalah weh. Sebab kita punya centre back memang solid gila. Okay, cakap pasal belah kanan, Dion Scholes ada menjaringkan gol, tandukan yang cantik, assist daripada Endrick. Tapi aku paling suka gila 1-2 antara Dion Scholes dan juga Arif Aiman. Dekat tim Harimau Malaya sebelum ni, Dion Scholes main centre back dan bila dia dapat main position right back ni, bagi aku better lah dia dekat position right back sebab dia memang boleh membantu dari segi serangan juga. Gandingan dia dengan Arif Aiman, maut betul lah. So hasilnya inilah dia keputusan akhir. Sebelum game ada yang kata kita akan kena bantai lagi, ada yang kita menangis lah apa kan. Last kita menang 4-0 guys. Apa yang lebih specialnya, kita dah lama gila tak menang dengan Vietnam. Okay, dah lah tak menang. Setiap kali kita main dengan Vietnam sebelum ni, kita main bola kampung weh. Kita main Pak Debas. Vietnam yang serang bertubi-tubi. Tapi game malam tadi terbalik weh. Vietnam langsung tak ada peluang. Ada satu je. Aku rasa satu je yang chance on target yang Shihan selamatkan tu. Yang lain Malaysia pegang bola, Malaysia serang bertubi-tubi. Kalau inilah Malaysia yang kita akan tengok lepas ni, Malaysia boleh pergi jauh weh. Malaysia boleh pergi jauh. Okay. So ada banyak benda aku nak sembang pasal tim Malaysia ni. Tapi disebabkan video ni dah lebih 5 minit, kita akan sembang dekat video akan datang. Korang komen pendapat korang pasal tim Malaysia yang baru ni. Dan macam biasa guys, yang nak support Wibro, tekan butang follow.
dikatain akan menangis ya gengnya saat melawan Vietnam. Namun faktanya malah diayami oleh pemain ataupun timnas Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi di sini Ikinya cuma menyampaikan gak usahlah saling bergaduh, gak usah saling bertengkar. Ini cuma permainan bola, bulat saja. Nanti mas kan beda level. Itu timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia dan Malaysia masuk AFF. Sama-sama bola, sama-sama bulat, bro. Geng, yang betul kan? Netizen ataupun daripada TikToker Indonesia mengatakan bahwasannya Vietnam versus Malaysia, Malaysia akan menangis, geng. Namun faktanya malah dibantai oleh Malaysia. Dan geng yang lebih menyedihkan lagi, geng, seperti daripada Indonesia yang menangis, geng, karena dibantai oleh Jepun 6-0, geng. Waduh, malu sendiri, geng. Ya, itulah bola ya, geng. Kita tidak bisa diprediksikan, kita tidak bisa mengukur kehebatan di mana. Tergantung daripada pemain kedua pihak kayak gitu ya, geng ya. Jadi marilah kita saling mensokong satu sama lain kayak gitu, respect satu sama lain karena kita adalah negara jiran kayak itu ya, geng. Nggak usah lah pergaduhan antara bola dan sebagainya, terutamanya buat netizen ini ya, geng ya. Nggak usah lah berlagak-lagak di media sosial segala pasal bola. Jom kita ramaikan bola ini dengan ceria. Ya, biasa, geng, kalau sepak bola memang ada pemanasan satu antara negara Indonesia dan Malaysia ini, geng ya. Namun, Ikinya mohon kepada kalian semua, jomlah kita ramaikan dengan sejahtera sajalah, kayak gitu, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benar silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye-bye.